Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Aprilia Rismasari dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, kelas 23A. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Latar belakang yang pertama adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman. Hal ini terjadi pada tanggal 6 April 1453, di mana Sultan Muhammad II mengepung kota Konstantinopel selama 53 hari sampai akhirnya bangsa Eropa yang menduduki kota tersebut menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Muhammad II. Selanjutnya, Sultan Muhammad II menutup akses perdagangan bangsa Eropa ke Konstantinopel, sehingga bangsa Eropa yang pada saat itu menjadikan kota Konstantinopel sebagai pusat perdagangan kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah yang dijual oleh pedagang Asia di Konstantinopel yang berganti nama menjadi Istanbul. Alasan yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa itu, bangsa Eropa berhasil untuk membuat kapal dan juga jam kompas yang merupakan modal penting bagi bangsa Eropa untuk melakukan ekspedisi-ekspedisi ke wilayah-wilayah lain termasuk ke Nusantara. Dan pada akhirnya ketika sudah memiliki kapal dan juga kompas, bangsa Eropa melakukan ekspedisinya sampai akhirnya dapat datang ke Nusantara. Alasan yang ketiga ialah mencari rempah-rempah. Bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk membuat obat-obatan tradisional untuk menghangatkan badan mereka. Oleh karena itu, pada saat kota Konstantinopel menutup perdagangan dari bangsa Eropa pun kebingungan mencari rempah-rempah sampai akhirnya datang ke daerah Asia untuk mencari rempah-rempah sampai ke Indonesia. Alasan yang selanjutnya ialah untuk menyebarkan agama Nasrani. Bangsa Eropa pada masa itu mempercayai bahwa menyebarkan agama Nasrani merupakan pekerjaan suci. Oleh karena itu, bangsa Eropa pasti akan menyebarkan agama Nasrani ke negara-negara yang mereka jajahi. Selanjutnya ialah mencari kejayaan. Bangsa Eropa pada masa itu mempercayai bahwa semakin banyak tanah jajahan yang mereka jajah, maka semakin besar pula kejayaan mereka. Oleh karena itu, bangsa Eropa pada masa itu berlomba-lomba untuk memiliki banyak tanah jajahan. Karena semakin banyak tanah jajahan, maka kejayaan mereka akan semakin terlihat pula. Bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia ialah bangsa Portugis. Bangsa Portugis yang pertama kali melakukan ekspedisi pada tahun 1487 yang dipimpin oleh Bartolomeu Dias. Ekspedisi yang kedua dilanjutkan oleh Vasco da Gama pada tahun 1497. Dan ekspedisi ketiga dilakukan oleh Alfonso pada tahun 1551, yang dimana pada ekspedisi ketiga ini akhirnya Portugis dapat sampai ke Indonesia, tepatnya di Maluku, dan menguasai perdagangan di daerah Maluku. Bangsa Eropa yang kedua yang berhasil datang ke Nusantara ialah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol melakukan ekspedisi pertamanya yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan untuk menemukan pulau rempah yaitu Pulau Maluku. Namun Ferdinand Magellan terbunuh pada Perang Filipina pada tahun 1521, yang dimana akhirnya ekspedisi tersebut terhenti. Setelah itu, ekspedisi kedua dilakukan oleh Sebastian del Cano, yang dimana pada ekspedisi kedua ini dia berhasil membawa bangsa Spanyol ke Maluku di tahun yang sama, yaitu tahun 1521. Namun kedatangan bangsa Spanyol ini membuat konflik antara bangsa Spanyol dan juga bangsa Portugis. Bangsa Portugis merasa bangsa Spanyol akan merebut perdagangan yang sudah mereka kuasai di daerah Maluku, sehingga pada tahun 1529 perjanjian Saragossa ditandatangani oleh kedua bangsa ini. Bangsa Eropa ketiga yang berhasil datang ke Nusantara ialah bangsa Belanda. Bangsa Belanda berhasil mencapai Banten pada tahun 1595 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ekspedisi ini melewati pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Hindia, Selat Sunda sampai ke Banten. Kedatangan bangsa Belanda yang pertama ini awalnya disambut baik oleh warga Banten, namun karena sikap kesombongan dan juga arogan dari bangsa Belanda, akhirnya masyarakat Banten mengusir bangsa Belanda dari Banten. Akhirnya pada tahun 1598, Belanda melakukan ekspedisi keduanya yang dipimpin oleh Jacob Cornelissen. Dan ekspedisi kedua yang dipimpin oleh Jacob ini, akhirnya bangsa Belanda sampai di Maluku dan berhasil menguasai perdagangan yang ada di Maluku.
Bangsa Belanda merupakan bangsa Eropa yang paling lama menjajah di Indonesia, sampai mereka dapat membentuk VOC. Serikat dagang VOC ini memiliki hak-hak istimewa selama Belanda menjajah di Indonesia, yang disebut dengan hak oktroy. Bangsa Eropa terakhir yang berhasil datang ke Nusantara ialah bangsa Inggris, yaitu pada tahun 1811. Hal ini dikarenakan Inggris berhasil merebut Batavia dari pemerintahan Belanda. Kemudian kerajaan Inggris mengutus utusannya, yaitu Raffles, untuk mengatur pemerintahan di Indonesia. Raffles selama memerintah di Indonesia menghapus sistem-sistem yang dirasa kurang pas yang dilakukan oleh bangsa Belanda, yaitu sistem tanam paksa dan sistem kerja rodi. Dia juga menciptakan sistem sewa tanah dan juga membentuk bupati untuk memimpin daerah-daerah yang ada di Indonesia. Namun, Inggris hanya dapat menjajah Indonesia selama 3 tahun saja sampai 1814. Hal ini dikarenakan kekalahan Napoleon, sehingga kerajaan Inggris menyerahkan kekuasaan di Nusantara ke tangan Belanda kembali. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.